Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على حبيبنا شفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ثم قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الذي أنك علمتنا ما لم نعلم قبله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. نحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak, Ibu-ibu, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, para pengurus masjid yang mudah-mudahan cintai Allah, mudah-mudahan dirindukan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang semakin hari semakin bertambah sempurna kita menjalankan perintah Allah, semakin hari semakin sempurna kita mengenal sifat-sifat dan asma-Nya Allah yang maha sempurna. Karena sungguhnya jemaah yang dimuliakan Allah, kita tahu tidak ada zat yang paling sempurna antara nama dan sifatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa Allah bukan hanya sekedar memiliki nama yang sempurna, tapi juga memiliki sifat-sifat yang sempurna. Walau di tengah-tengah kehidupan kita, ya, di antara saudara-saudara kita yang mengaku seakidah dengan kita, ada yang berbeda paham. Ada yang menyatakan bahwa Allah itu hanya memiliki nama yang sempurna, tapi tidak memiliki sifat-sifat sesuai dengan namanya. Karena mereka berpendapat secara akal bahwa sesuatu yang memiliki sifat itu hanyalah makhluk. Allah tidak punya sifat seperti makhluk. Itulah pendapat sebagian saudara-saudara kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengenal namanya dan sifatnya, maka itu salah satu wasilah jalan sehingga ibadah yang kita kerjakan semakin terasa duduknya, semakin terasa khusyuknya, semakin terasa khuduknya, semakin sempurna penghambaan diri kita kepadanya. Terkait dalam masalah ibadah dan masalah berdoa, salah satu kesempurnaan bagi orang yang berdoa adalah orang-orang yang mengenal sifat Allah. Kalau kita berdoa, kita kenal sifat Allah, salah satunya adalah Allah Maha Tahu apa yang kita butuhkan. Maka di saat kita mengucapkan permintaan-permintaan kepada Allah, maka hati kita wajib meyakini bahwa Allah pasti tahu yang kita butuhkan. Dan kemudian kita meyakini bahwa di dalam permintaan kita ada sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala kabulkan, namun ada permintaan kita yang tidak Allah kabulkan sesuai dengan kebutuhan kita, dan Allah Maha tahu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sudah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kemudian berserah, bertawakal kepada Allah. Berdoa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, hasilnya serahkan kepada Allah. Allah Maha tahu
Ya, apa yang kita butuhkan. Allah Maha tahu apa yang pantas kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kepada yang mulia Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita kenali hadis-hadis Nabi yang menunjukkan kesempurnaan dari Al-Quran yang bisa menjadi salah satu syarat sempurna Al-Quran, karena hadis merupakan bayan, hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran, dan hadis merupakan salah satu asas dan dasar sehingga kita dapat mengenal agama Allah ini dengan sempurna. Kepada itu, waktu imam, bapak sekalian yang hadir, yang dimuliakan, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, masjid kita sudah ada peningkatan. Ya, memang hari ini kita tidak bisa mengabaikan orang yang buta dengan media sosial, orang yang tidak peduli dengan media sosial, ini akan terbelakang, akan tertinggal. Ini salah satu upaya, ini bagus sekali. Cuma ada kekhawatiran pada sebagian para ulama, dikhawatirkan nanti YouTube yang sudah banyak view-nya, sudah banyak penggemarnya, dikhawatirkan akan muncul iklan-iklan. Yang iklan itu terkadang iklan itu iklan yang membawa syahwat. Ya, ini yang paling bahaya gitu. Yang ceramah ustaz, kajiannya keagamaan, tapi ketika ada lewat iklan, iklannya iklan pakaian dalam misalnya. Iklannya sabun mandi tanpa berpakaian. Ini ada maksiat. Maka ada kajian oleh ulama bagaimana hukumnya mendapatkan hasil dari YouTube ini, tapi di sana ada iklan-iklan yang mengandung unsur maksiat. Itu ada kajian juga. Ya, mudah-mudahan kita berharap ketika YouTube ini nanti akan menjadi besar, tidak diselingi dengan iklan-iklan yang membawa maksiat, tapi iklan yang baik-baik, iklan tentang puasa, tentang hijab, itu kan bagus. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. MPU ini sedang menelaah, sedang mengkaji tentang persoalan hukum meminta-minta yang sekarang sedang marak, tidak hanya di tempat kita, tapi juga di mana-mana. Peminta-minta itu banyak sekali. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada permintaan sebagian masyarakat supaya MPU mengkaji tentang hukum meminta-minta dan hukum memberi kepada peminta-minta. Karena sekarang ini jamaah sekalian, meminta-minta itu semua lapisan, dari orang yang sudah tua, yang masih muda, bahkan anak-anak yang sehat, yang cacat, meminta-minta. Jadi ini perlu jadi kajian. Bagaimana kajian hadis Nabi terkait dengan hukum meminta-minta? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah ini telah menyediakan kepada kita sarana, fasilitas hidup yang semuanya cukup untuk memenuhi hajat hidup kita. Itu yang kita imani. Kalau bagi orang-orang yang masih ragu dengan rahmat Allah, ragu dengan janji Allah, pasti dia akan menjadi kufur, ingkar kepada Allah. Tidak yakin dengan janji rezeki yang Allah sudah persiapkan. Jadi satu, siapa saja yang hidup di dunia ini, pasti Allah sudah persiapkan rezeki. Terkait dengan masalah meminta-minta, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah SAW menjelaskan, di dulu sejarah ada seorang Ansar yang datang kepada Nabi, meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, apa yang kau miliki sehingga engkau meminta-minta? Aku tidak memiliki sesuatu kecuali kain yang kasar dan satu gelas. Di rumahku ada satu gelas dan ada satu kain kasar. Kata Nabi, bawakan kepadaku kain kasar itu dan gelasmu, kemudian kau juallah kain kasar dan gelas itu. Laki-laki ini menuruti apa yang diinginkan Rasulullah, kemudian dia menjual kain kasar dan gelas itu, kemudian mendapatkan 2 dirham. Kata Nabi, 1 dirham ambil untuk membeli makanan, yang 1 dirham lagi belikan tampah.
1 dirham untuk keluargamu bisa makan, 1 dirham lagi belikan kampak. Laki-laki menuruti apa yang dimau Rasulullah, dibelilah kampak 1 dirham lagi untuk makan hidup keluarga. Kemudian dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ini kampak. Kata Nabi, tinggalkanlah kampung ini selama 15 hari. Masuklah kau ke hutan, carilah kayu. 15 hari kemudian baru kau datang kembali ke kampung. Kata Rasulullah SAW, carilah rezeki yang ada di hutan. Maka laki-laki ini pun meninggalkan kampungnya 15 hari, mengikuti apa yang disyaratkan Nabi. Kemudian dia kembali setelah 15 hari dan membawa kayu. Kayu itu kemudian dijual sehingga dia mendapatkan 10 dirham. Oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa kata Nabi? Nabi SAW mengatakan, al-yadul 'ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya ini bahasa kiasan. Jadi hadis-hadis Nabi itu banyak yang kiasan-kiasan. Sehingga kita harus memahaminya baik secara letterlek, secara kosakata, atau memahami secara takwil, memahami secara majazi, kiasan-kiasan, memahami secara tekstual atau kontekstual. Hadis Nabi ini tidak bisa dipahami mutlak secara tekstual, kadang harus dipahami secara kontekstual sesuai dengan perkembangan keadaan dulu sama sekarang. Di Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi Nabi mengatakan bahwa hukum meminta-minta itu adalah haram karena itu bentuk penghinaan. Sekarang peminta-minta itu banyak. Bahkan kadang-kadang anak-anak santri diutus untuk meminta-minta. Ya, anak-anak santri keliling. Ini sekarang sudah ada sekelompok orang yang datang ke setiap sekolah-sekolah minta waktu untuk mempresentasikan kebutuhannya dan kemudian minta-minta. Ya. Bagaimana hukum meminta-minta ini? Kalau sifatnya kebutuhannya bukan kebutuhan pokok. Nabi SAW itu membolehkan meminta-minta bagi orang yang tak mampu berusaha atau orang yang lemah akal, lemah fisik. Dia boleh meminta-minta, tetapi Nabi hanya bolehkan meminta untuk kebutuhan pokok dan lihat. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, seberapa banyak kami boleh meminta-minta? Kata Nabi, sekedar engkau bisa makan di pagi hari dan sekedar engkau bisa makan di sore hari. Itulah batasan boleh meminta-minta. Kalau sudah bisa makan pagi, makan sore, tidak boleh minta-minta. Hari ini orang meminta-minta bukan lagi untuk kebutuhan pokok. Meminta-minta bukan kebutuhan dari dia. Jadi meminta-minta sampai kepada kebutuhan yang lebih tinggi daripada kebutuhan daruriyah, yaitu kebutuhan boleh kita bilang sekunder. Ya. Ada kebutuhan daruriyah, ada kebutuhan hajiah, ada kebutuhan tahsilan. Jadi dia meminta-minta bukan hanya pada persoalan daruriyah, tapi pada persoalan tahsinat atau zainat untuk bermegah-megah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimiliki Allah, bagaimana hukumnya kita memberi? Kalau menerimanya sudah jelas haram. Orang yang meminta-minta kufur nikmat. Apalagi Allah berikan dia fisik yang kuat, akal yang sempurna. Meminta-minta hasilnya adalah haram. Kalau bukan untuk kebutuhan dari haram digunakan. Bagaimana hukum memberinya? Ada orang yang memberi ikhlas, tapi ada orang yang memberi karena terpaksa atau karena malu. Nabi menjelaskan bahwa hukum memberi karena malu ini termasuk bahagian daripada wasaf. Wasaf itu apa? Memiliki sesuatu benda tanpa kerelaan keikhlasan orang yang memberi, dan si pemberi itu melakukannya hanya karena dasar malu. Dia ada orang minta-minta, kita sedang makan, nggak kita kasih malu. Ya, sedang makan dan minta-minta.
Yang makan tadi kebetulan orang yang berharta, berpangkat, punya jabatan, malu nggak kasih. Bagaimana hukum memberi karena malu? Bapak Ibu sekalian, bagi orang yang menerima pemberian karena dasar malu, itu tidak hukumnya haram. Walaupun yang meminta-minta itu dia bilang, saya kan nggak tahu hati dia, saya nggak tahu dia memberinya karena tulus atau karena malu, gitu ya kan? Tapi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi karena malu itu dianggap sebagai ghasab, memiliki harta orang lain, tapi dia terima harta itu bukan karena ketulusan dan keikhlasan, tapi karena keterpaksaan atau karena malu. Jadi hasilnya juga ini yang haram. Hasilnya juga. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan orang yang bekerja keras, sampai-sampai bahwa orang yang mengerjakan sholat malam, maka hukum tahajud yang tadinya sunnah menjadi makruh. Makruh. Lawan daripada sunnah makruh. Sebab dia tahajud malam hari, pagi harinya etos kerjanya melemah. Kalau dia jualan ngantuk, orang datang membeli dia tidur, orang pun meninggalkan. Dagangannya tidak laku karena dia ngantuk. Terganggu etos kerjanya. Maka hukum sholat sunnah, sholat tahajudnya menjadi makruh. Ada pahala sunnah, hilang pahala sunnah. Kenapa? Karena mengganggu aktivitas yang wajib. Yang sunnah telah menghalangi aktivitas yang wajib. Bekerja, mencari rezeki yang halal, hukumnya wajib. Jadi Allah lebih memuliakan orang yang bekerja keras, tangannya kasar, mencari yang halal daripada meminta-minta. Jabatan tangan macam gergaji tangan, pasang, tetap dimuliakan sama Allah. Daripada orang tangannya halus karena minta-minta. Jadi Allah memuliakan orang yang bekerja keras. Ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kalau kita tidak memberinya? Berdosakah kita? Tidak berdosa. Tidak berdosa. Tidak memberi kepada orang yang meminta-minta, sementara orang yang meminta-minta itu akalnya sempurna, fisiknya sempurna. Kecuali orang yang nggak sempurna akal. Ada orang yang nggak sempurna akal. Ya kan? Nggak sempurna akal dia minta-minta. Nggak tahu dia cara berusaha bagaimana. Minta-minta itu boleh kita kasih. Orang yang minta-minta itu hari ini Bapak Ibu, khusus di Aceh Tamil, itu sudah pada tahap sudah terorganisir. Oh, dia punya kelompok-kelompok. Ada yang turun naik naik mobil box. Itu ada beberapa orang ibu-ibu, ada yang bawa anak juga dijadikan tameng untuk minta-minta. Ya. Ada yang nggak cacat dibikin cacat. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, ya, MUI Sumatera Utara itu sudah mengeluarkan fatwa terkait dengan hukum manusia silver. Manusia silver yang ada di setiap lampu merah, yang dia pakai celana kuntung, badannya dicat warna silver, meminta-minta. Setelah dilakukan penelitian, ya, 2 menit saja lampu merah itu menyala, orang yang minta minimal dapat Rp2.000, minimal 2.000. 2 menit. Bagaimana kalau 2 jam? 2 menitnya dapat 2.000. Kalau 2 jam, berapa dia dapat? Kalau 1 hari suntuk, berapa jam? Dari mulai pagi dia sudah berada di lampu merah, seharian 10 jam. Sementara 2 menit saja 2.000. Maka ada orang yang meminta-minta di lampu merah 1 hari bisa mencapai 300.000 per hari. 300.000. Sudah terlalu enak hidup. 300.000 1 hari, kalau dia lakukan 1 bulan, kalikan 30, 9 juta. Itu kalau pegawai golongan berapa? Golongan berapa? Ya? Golongan 2A cuma 1 juta lebih pegawai. Ini golongan berapa nih yang 9 juta? Ya? Jadi mereka sudah nikmat itu.
sudah merasa enak mencari rezeki, meminta-minta. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita dilarang memberi peminta-minta. Dan terkesan kita ini pelit. Kadang-kadang sakit hati juga kita kan, dibilang pelit. Tapi dengan kita memberi, ini yang terjadi. Sudah terasa mudah dengan cara meminta-minta. Apakah 300 itu rezekinya sudah Allah tetapkan untuk di hari itu? Betul. Setiap kita rezeki itu setiap hari Allah tetapkan. Maka Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah enggak pernah ngantuk, enggak pernah tidur. Kebutuhan kita per detik Allah siapkan. Apa kebutuhan kita? Kebutuhan jantung bekerja, per detiknya sudah Allah jaga. Maka Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk. Kalau Allah tidur ngantuk, bumi ini runtuh. Langit akan runtuh. Siapa yang bisa menahan langit tetap berada di tempat? Allah. Maka Allah enggak tidur. Rezeki kita setiap detik sudah dijamin sama Allah. Jadi orang yang meminta-minta, apakah itu merupakan pemberian Allah? Ya. Allah yang kasih itu. Karena Allah akan ikut bersama dengan sangkaan hamba. Ana inda zanni 'abdi bi wa lam yakhadid zanna. Aku bersama sangkaan hamba. Kalau dia menduga bahwa rezekinya hanya dapat karena minta-minta, silakan Allah kasih. Tapi tetap hukumnya haram. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jangan merasa malu. Kalau memberi, ikhlaslah supaya yang menerima juga hasilnya tidak haram. Karena kalau ada seseorang yang memberi karena malu, hasil yang didapat dari peminta-minta juga haram. Malu, apalagi terpaksa. Malu kita memberinya, itu haram dimiliki. Ya, terpaksa apalagi. Jadi ini kasus yang luar biasa. Maka tadi kami MPU beraudiensi dengan Pak PJ Bupati. Kami sudah siapkan tausiahnya, kajian hukumnya, dan kami kirim kepada Pak Bupati supaya Pak Bupati mengambil sikap langkah-langkah. Ya, supaya jangan memberikan peluang baik orang Tamiang sendiri atau orang di luar Tamiang datang kemari untuk meminta-minta. Jadi kalau ini kita biarkan Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah membuka peluang orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang, yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tega. Harus tega. Jangan kasih. Kecuali kita lihat memang akalnya tidak sempurna, fisiknya tidak sempurna. Silakan. Jemaah yang dimuliakan Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalul mas'alah hatta yalqallahu yaumal qiyamah, tidak akan pernah berhenti, tetap akan ada peminta-minta sampai datangnya hari kiamat, dan nanti akan kita lihat ada orang yang di hari kiamat tidak memiliki daging, hanya ada kulit dan tulang saja. Bagaimana kita bisa mengilustrasikan, menggambarkan, mentasawurkan kalau ada manusia di akhirat yang ada kulit dan tulang, tidak ada daging? Itulah perumpamaan orang yang meminta-minta di dunia. Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan di hari akhirat bagi orang yang suka meminta-minta, tubuhnya itu memiliki kulit dan tulang tapi tidak punya daging. Itulah gambaran di akhirat, hukuman bagi orang yang meminta-minta. Ya. Jemaah sekalian, ini mohon maaf ya. Kadang-kadang kita tidak masuk kategori fakir, ngakunya fakir. Tidak masuk kategori miskin, ngakunya miskin. Ya kan? Ini kan masalah. Karena orang yang dikatakan fakir itu adalah orang yang tidak terpenuhi makanan pokoknya. Itu fakir. Orang yang tidak terpenuhi makanan pokoknya itu fakir atau miskin. Dia berusaha, dia berikhtiar, tapi usahanya tidak mencukupi. Maka itu kategorinya miskin. Ada orang yang nggak punya harta, nggak punya pekerjaan tetap, tidak terpenuhi kebutuhannya, fakir. Itu yang boleh minta-minta. Tapi bagi orang yang terpenuhi kebutuhan pokoknya, makan terpenuhi. Walaupun sekarang dalam kajian-kajian kekinian, banyak orang bilang hari ini kebutuhan pokok itu bukan hanya makan, tapi pendidikan juga pokok. Sementara pemerintah memberikan fasilitas bagi orang yang tidak mampu, ada dana yang disiapkan pemerintah untuk dana pendidikan. Tapi orang yang tidak mampu minta surat dari Datuk, keluarkan surat miskin. Layak setelah diteliti, benar dia miskin.
maka dia diberikan fasilitas untuk pendidikan oleh pemerintah dijamin. Nggak perlu minta-minta. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan kasus besar. Kita membiarkan perbuatan yang terlarang ya, di sekeliling kita. Kita membiarkan orang-orang yang kufur kepada Allah ya, tidak mendakwahkannya, ini menjadi suatu persoalan. Kadang-kadang, mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita lihat ada yang muda-muda sudah ke rumah-rumah. Muda-muda, sangat muda-muda, masih kuat, minta-minta. Ya, minta-minta. Ini berapa kasus terjadi. Maka itu sebabnya ini karena bagian dari kerja kami MPU sudah menyiapkan beberapa tausiah. Ya. Ada beberapa kasus-kasus yang ada di Tamiang yang sedang kita siapkan persoalan hukum-hukumnya dari masalah meminta-minta, kemudian ini terkait lagi masalah yang sedang hangat, ada yang meminta kajian tentang masalah hukum perempuan anak perempuan yang bisa menghabiskan semua harta. Ini ada kajian baru hari ini. Sebetulnya kan anak perempuan itu tidak bisa menghabiskan harta kalau tidak punya anak laki-laki. Sekarang ada kajian anak perempuan itu bisa menghabiskan semua harta walaupun tidak ada laki-laki. Ini ada kajian-kajian itu. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tentang masalah musik ya, perlu kajian lagi. Musik yang sudah sangat luar biasa. Hari ini lebih dahsyat lagi. Ada beberapa temuan di lapangan. Itu musik hari ini kalau dulu yang kita lihat yang paling heboh hari ular, sekarang sudah lebih bervariatif lagi. Dengan menggunakan pakaian kuntilanak, pakaian pocong, pakaian gendruwo. Ini terjadi di tempat kita. Ada perlu kajian-kajian. Tapi hari ini yang paling hangat adalah terkait dengan maraknya peminta-minta di Aceh. Marak sekali. Bukan hanya itu. Tapi di Banda Aceh, Bapak Ibu sekalian, itu setiap tempat-tempat persimpangan itu sudah ada tulisan. Haram meminta-minta. Juga haram memberi kepada peminta-minta. Ini harus diambil sikap. Tak boleh. Jadi tidak boleh kita membiarkan kemaksiatan ini terjadi. Ini termasuk bahagian dari maksiat, kufur nikmat. Kita harus sama-sama, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak membiarkan kemaksiatan, agar kita melihat umat Islam itu tidak menjadi hina. Ini kita dakwahkan, kita sampaikan kemana-mana. Ya, sampaikan kemana-mana. Sudah banyak bukti otentik, bukti fisik yang kami terima tentang sekelompok orang yang sudah terorganisir masuk ke Aceh Tamiang. Itu bukan orang Tamiang dulu asli. Yang datang meminta-minta. Bahkan ada yang marah lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita lihat contoh peminta-minta itu pakaiannya nggak tukar-tukar, itu peminta-minta. Dan itu bukan kebutuhan pokok. Kalau orang yang meminta-minta untuk kebutuhan pokok, pakaiannya pasti berganti-ganti. Nah, ini sudah jadi profesi. Ya, menggunakan pakaian sejelek-jelek pakaian tiap hari itu saja. Berarti sudah jadi profesi. Tapi kalau dia hari ini lain, besok lain, hari ini kami nggak bisa makan, pakainya lain lagi, kebutuhan pokok, itu beda. Jadi salah satu indikator peminta-minta itu kalau pakainya itu saja, itu sudah profesi. Nah, saya di profesi. Ya, banyak kajian-kajian. Ya, jadi meminta-minta itu Bapak Ibu sekalian, termasuk mohon maaf ini ada kajian juga terkait dengan hadis Nabi meminta-minta jabatan. Ya, minta jabatan. Ini paling bahaya kan, meminta-minta jabatan ini berisiko secara hukum. Kalau kita diberi jabatan, maka pemberian itu akan menyelamatkan kita. Tapi kalau meminta-minta, ketika kita lakukan kesalahan dalam menjaga jabatan yang diberikan, maka resiko hukumnya kita yang menanggungnya sendiri. Tapi kalau diberi, maka ada tanggung jawab bersama. Itu ada kajian juga. Itu tentang masalah meminta-minta jabatan. La tas'al imarah. Jangan pernah memaksakan diri meminta-minta jabatan. Kalau diberi, terima. Ya kan? Tapi jangan pernah meminta kalau kita tidak sanggup menerima jabatan itu. Karena pertanggungjawabannya di akhirat dia sendiri yang menanggungnya. Tapi kalau dia diberi, itu berbeda. Masyarakat percaya dipilih, itu beda dengan dia meminta-minta. Jadi
inilah kajian kita, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Yang jelas hasil meminta-minta haram, diberikan makanan haram, dimakan keluarga haram. Apa dampaknya? Tertolak doa. Katanya da'watul mazlum, doanya orang teraniaya tidak dihijab oleh Allah langsung. Memang dia teraniaya, tapi kalau meminta-minta itu haram. Tidak boleh minta-minta. Ya. Doanya peminta-minta ditolak sama Allah. Jangan takut. Nanti ada orang yang minta-minta nggak dikasih doa deh. Ya Allah, miskinkan dia. Jangan takut. Ada orang gara-gara orang miskin berdoa takut. Doa orang teraniaya makbul katanya. Belum tentu teraniaya dia. Ya. Ya kan? Ditakut-takuti sama meminta-minta. Ya Allah ya Tuhan, miskinkan dia. Takut kasih. Memberi karena takut juga ya tidak halal. Jangan takut. Belum tentu dikabulkan doanya. Kenapa? Karena dia tidak masuk kategori fakir, tidak masuk kategori miskin, tidak masuk kategori orang cacat fisik, tidak masuk kategori cacat akal. Kalau dia masuk kategori itu silakan. Baik, masih ada waktu atau ada pertanyaan? Silakan. Silakan Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Barakallah. Ya. Kalau tadi memang saya menggambarkan ada orang yang pakainya itu aja, ya kan? Nah, udah menjadi apa namanya pakaian khas peminta-minta. Ini ganti-ganti pakaiannya ya. Hari ini lain, besok lain, dan dia minta-minta. Bapak Ibu, itu salah satu indikator orang yang sudah jadi profesi adalah pakaiannya itu saja. Tapi ada juga orang yang berganti-ganti pakaian, minta-minta. Apakah itu boleh kita beri? Apakah itu boleh kita kasih? Atau kita dakwahkan dia? Kewajiban kita sebenarnya mendakwahkan. Seperti Nabi, peminta-minta didakwahkan. Apa yang kau punya? Aku gak punya apa-apa. Cuma inilah pakaian di tubuh. Sementara besok ganti lagi, besok ganti lagi, besok ganti lagi. Kau kemarin lain, hari ini lain pakaianmu. Berarti kau punya banyak pakaian. Jangan minta-minta. Pakaianmu jual. Sekarang kan banyak pakaian-pakaian second yang bisa dijual, banyak penampung. Nah, pakaian second itu namanya monja. Dijual pakaian, jadikan modal usaha, jadikan modal. Jual kangkung kah, jual apakah, tetap Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha seorang hamba. Jadi bagaimana kewajiban kita Ibu, kalau ada orang yang pakainya berganti-ganti, minta-minta, dakwahkan dia. Pakaianmu bagus, jual. Jadikan hasilnya. Ini yang dilakukan Nabi. Jadikan hasil penjualan bajumu untuk modal usaha. Beli alat. Apa saja? Berapa bisa bajumu dijual? Ya. Dengan cara kau menjual pakaianmu, apa yang bisa kau gunakan? Beli pisau, beli parang. Datang ke rumah orang. Bu, bunganya mau saya rapikan? Bu, kebunnya mau saya bersihkan? Gunakan alat. Ya kan? Pasti ada cara bagi orang yang tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Jadi Ibu kalau temukan ada orang yang berganti-ganti pakaian, minta-minta, tanya sama dia. Berapa pakaian yang kau punya? Mari sini saya bayar. Saya bayar pakaian. Ya kan? Gunakan ini sebagai modal. Jangan dikasih duit. Tapi dakwahkan dia. Ini yang dilakukan Nabi SAW. Nah, ya. Jadi kalau dia bilang cuma ini pakaianku satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, itu mungkin apakah karena dia mungkin pilot bangkrut, rumahnya terbakar, dia diusir dan sebagainya. Nah, itu mungkin ada pertimbangan lain. Cacat lumpuh. Ya, kalau orang itu secara fisik tidak bisa bekerja, pantaslah untuk dibantu gitu ya. Fisiknya dia tidak bisa bekerja.
Nah, tidak utuh fisiknya, nggak bisa bekerja. Itu boleh kita bantu. Karena memang tidak sempurna fisik, tidak sempurna. Dua hal yang bolehkan kita membantu. Tidak sempurna fisik, tidak sempurna akal. Boleh. Nah, kalau ibu lihat dia lumpuh, tidak bisa bekerja, wajarlah. Walaupun sebetulnya mohon maaf, Bapak Ibu pernah lihat nggak waktu acara sepak bola di Qatar? Itu ada seorang yang pakaian badannya puntung, cuma badannya ada, tapi jadi konglomerat hanya dengan tangannya. Dia nggak putus asa, jadi orang kaya di Qatar, punya usaha, punya mobil, cuma dua tangan saja. Ini habis ini, tapi Allah kasih rezeki. Saya punya kawan perempuan, dulu sama-sama kuliah di Banda Aceh, IAIN. Ya, ini sama sekali nggak ada tangan, yang ada kaki. Tapi ketika kuliah, dia mengambil posisi paling depan, satu kursi harus dikosongkan untuk dia menulis di atas kursi dengan kakinya. Semua menggunakan kaki. Ya, sisir rambut, pakai pakaian, semua dengan kaki. Makan dengan kakinya. Ya, tapi hari ini dia sudah jadi seorang profesor guru besar. Ya, karena kesungguhannya, karena nggak ada malu. Dengan kaki, semuanya digunakan dengan kaki. Ya, mencuci, masak, semua dengan kaki. Karena dia tidak putus asa dalam Allah. Ada juga orang cacat tapi rezekinya tidak cacat. Cacat. Ya, silakan Pak Datuk. Baik, terima kasih barakallah Pak Datuk. Ya. Apa hukum meminta-minta untuk masjid? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Masjid itu kalau dibutuhkan memang mau diperluas boleh, mau diperindah boleh. Ya. Tapi yang perlu saya garis bawahi, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya kebutuhannya bukan kebutuhan daruriyat yang mendesak, tidak baik kalau diminta-minta di jalan. Kenapa? Ada kajian-kajian fikih terhadap meminta-minta di jalan. Pertama, jalan itu bukan milik kita, milik umum. Semua orang harus menggunakan fasilitas itu. Tidak boleh menyusahkan orang di jalan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan lebih baik daripada mendatangkan kemaslahatan. Orang yang lewat terganggu perjalanannya. Ya kan? Terganggu perjalanannya. Susah orang lewat. Jalan semakin sempit, mau buru-buru terganggu. Tapi kalau kebutuhan itu kebutuhan yang daruriyat, kebutuhan mendesak. Masjid sudah bocor, lantai sudah tidak bisa digunakan lagi. Mendesak, silakan. Kalau untuk sekedar zina, perhiasan yang menghias-hiasi berlebihan, tak perlulah di jalan-jalan. Tapi ada donatur tetap saja. Orang-orang kaya, minta dari orang kaya. Jangan di jalan. Di jalan itu mengganggu, merusak. Ya, mengganggu orang yang sedang menggunakan fasilitas. Jadi saya sering sampaikan, ini sekarang sudah banyak lorong-lorong kecil, udah kecil jalannya, dibikin lagi polisi tidur, misalnya polisi tidur. Itu, iya. Jadi itu termasuk mafsadat, kerusakan. Jadi saya pikir, ya tradisi kita meminta-minta untuk masjid, kalau untuk kebutuhannya penting daruriyat, silakan. Tapi kalau untuk zina, tahsilat, hanya untuk keindahan berlebihan, janganlah. Ada orang-orang kaya saja. Ya, itu dari orang kaya. Itu muruah, marwah. Makanya di luar agama kita, Nasrani itu zakat hartanya 25%. Kalau dibangun rumah ibadah sebentar aja siap. Zakatnya 25%. Infaknya 20%. Kalau kita 2,5%. Ya. Tapi walaupun begitu karena tidak semua kita ikhlas ya mengeluarkan zakat dan infak, akhirnya untuk membangun masjid pun susah. Nah, itu. Sebenarnya cukup kalau kita sudah lakukan kewajiban kita dari harta kita, ada yang untuk zakat, ada yang untuk infak, ada yang untuk sedekah, cukup semua. Tapi yang terjadi hari ini, ya Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, dipaksa diminta pun kadang-kadang nggak diberikan. Orang kaya ada hak mengeluarkan hartanya untuk zakat, untuk infak, kadang-kadang pun tidak dikeluarkan. Nah, ya. Jadi ini barangkali kajian kita. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini menyangkut dengan muruah, marwah. Marwah. Orang kaya kita banyak masih. Ya. Nah, marwah. Baik,
Ini barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari sejenak kita berdoa bermunajat kepada Allah. Semoga majelis kita majelis yang dimuliakan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مجيب السائلين. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بفضلك وكرمك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بالله التوفيق بالله ونستعين بالله اللقاء في أمان الله. الكمال لله وحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.